Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Putri Chandrawati sampai sekarang masih belum ditahan seperti pelaku yang lain. Dia hanya dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu, serta dilarang bepergian ke luar negeri. Menurut sang kuasa hukum Arman Hanis, mengutip CNN, kliennya tidak ditahan karena kondisi kesehatan yang belum stabil, serta ada bayi yang membutuhkan kehadirannya. Tidak heran kalau akhirnya timbul kesan bahwa istri Sambo ini diistimewakan. Sebab di berbagai tempat di seluruh Indonesia, banyak perempuan berhadapan dengan hukum dalam kondisi yang sama, namun tetap ditahan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Siapa saja mereka? Simak ulasannya dalam polemik kali ini. Seorang perempuan usia 21 tahun berinisial YS pada 2019 lalu, sebagaimana diberitakan oleh Liputan 6, divonis 4 tahun 2 bulan penjara karena kasus narkoba dan ditahan saat dirinya sedang hamil 7 bulan. Karena itu hanya berjarak 2 bulan sejak menghuni lapas wanita kelas 2A Malang. YS terpaksa melahirkan di penjara. Sama seperti 11 perempuan lain di lapas tersebut yang juga divonis bersalah dalam keadaan hamil dan pernah diliput oleh BBC. Angka itu nyaris seperempat dari 67 orang napi lain yang pada 2019 terpaksa melahirkan di penjara. Sejauh ini, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 20 dari ayat 1 sampai 5, memang mengizinkan perempuan merawat anaknya dari dalam penjara. Tapi hanya sampai berumur 2 tahun. Karena itu, tidak sedikit napi berstatus ibu yang mengambil pilihan ini. Termasuk 3 orang perempuan di Bali yang seperti dilaporkan oleh Detik pada 3 September lalu, melahirkan anak mereka di lapas kelas 2A Kerobokan, Kuta. Dengan dasar peraturan yang sama, napi perempuan praktis bukan hanya dapat kesempatan jika ditahan saat hamil. Kalau vonisnya diberikan selama masa menyusui, anak juga boleh dirawat dari dalam lapas. Perempuan bernama Roci Satin Masyawaroh adalah salah satu yang melakukan ini. Dia tetap menyusui bayinya dari dalam penjara. Setelah pada Agustus lalu divonis bersalah dengan sanksi kurungan 4 bulan oleh Pengadilan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Karena terlibat dalam kasus penempatan pekerja migran secara ilegal. Seorang ibu di Bandar Lampung juga dilaporkan oleh Kompas melakukan hal yang sama sejak ditangkap oleh Polda Lampung pada Februari lalu karena menjual pil pelangsing tak berizin. Dia terpaksa membawa serta anak yang masih menyusu ke lokasi penahanan, sebab sebelumnya mengajukan penangguhan penahanan namun ditolak oleh pihak yang berwenang. Masih menurut laporan Kompas, hal serupa juga dialami oleh 2 bayi lain sejak Juni lalu. Keduanya terpaksa ikut tinggal di dalam penjara bersama ibu mereka yang ditahan dalam rutan kelas 1 Makassar. Namun itu masih bukan kasus yang paling menyayat hati. 2020 lalu ada 4 orang perempuan asal Lombok yang viral, masing-masing bernama Nurul Hidayah 38 tahun, Martini 22 tahun, Huliah 40 tahun, dan Fatimah 49 tahun. Mengutip Kompas, keempatnya ditahan setelah melempari atap pabrik tembakau karena tak kuat lagi menghirup limbah asap yang menyengat, serta bikin beberapa anak di kampung mereka jadi sesak nafas. Dalam laporan Kompas yang lain pun disebutkan, kalau keempat ibu ini diadukan ke polisi karena sang pemilik pabrik mengaku alami kerugian sebesar 2,5 juta rupiah. Kerusakan kecil yang membuat 2 dari 4 perempuan tersebut, Martini dan Fatimah, terpaksa harus membawa serta anak mereka ke lokasi penahanan karena terus-terusan dicari dan memang masih masa menyusui. Untungnya, seperti dilaporkan oleh Detik, penahanan keempat perempuan ini telah ditangguhkan pada Februari 2021 lalu. Yang dialami oleh Baik Nuril Magnum juga lebih menyakitkan. Mantan pegawai bagian tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat ini awalnya merekam percakapan mesum yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah tempatnya bekerja sejak 2012 dengan seorang yang Nuril kenal. Rekaman itu rencananya akan dijadikan bukti pelecehan, namun antara Desember 2014 hingga Januari 2015, rekaman itu ternyata disebarluaskan oleh rekannya yang bernama Imam Mudawin. Hal itu akhirnya diketahui oleh si kepala sekolah yang tidak terima dengan tindakan Nuril, kemudian melaporkannya sebagai pelanggaran UU ITE. Sayang, bukannya dapat perlindungan. Baik Nuril yang pada 2017 punya anak yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, malah sempat divonis bersalah dengan ancaman pidana 9 bulan penjara. Karena kalah dalam persidangan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Beruntung setelah 2 tahun mencari keadilan, mulai dari mendatangi berbagai media hingga mengadu kepada Presiden dan Menkumham Yasona Lawli,
Permohonan amnesti Nuril akhirnya diterima pada 2019 dan membuatnya lepas dari semua jeratan hukum. UU ITE memang sudah dikritik oleh banyak pihak sejak pertama kali disahkan, dan selama dijalankan, pada praktiknya rata-rata jadi korban adalah orang biasa yang berhadapan dengan kekuasaan. Salah satu yang paling naas adalah kasus yang dialami oleh perempuan asal Aceh, Ismah Khaira. Dia divonis bersalah dengan sanksi 3 bulan penjara pada Februari 2021 lalu, karena merekam video perkelahian seorang kepala desa dan mengunggahnya di media sosial. Alasan vonisnya memang cukup untuk bikin publik geram. Tapi itu bukan yang paling menyayat. Saat sejumlah pihak meminta penangguhan penahanan untuk Ismah dengan alasan ada bayi yang masih berusia 8 bulan. Permintaan itu malah ditolak oleh Kemenkumham setempat. Dan itu bukan pertama kalinya terjadi di Aceh. Pada 2018 lalu, Mahfira binti Sakirsya, tersangka calo PNS yang saat ditahan baru melahirkan 3 anak kembar, juga mengalami hal yang sama. Meski dapat dukungan dari mantan Menkumham periode Megawati, Yusril Issa Mahendra. Karena itu saat ditahan, dia terpaksa membawa serta ketiga anaknya tinggal di rutan. Jadi jika berkaca dari berbagai kasus barusan, wajar kalau akhirnya banyak yang menganggap keputusan pihak berwenang tidak menahan Putri Chandrawati sebagai bentuk tebang pilih. Sebab jangankan sesama orang kecil, beberapa perempuan dengan nama besar yang pernah berkasus, semuanya tetap ditahan walaupun mereka punya anak yang masih sangat belia. Sebut misalnya Angelina Sondak, saat ditahan karena kasus korupsi Wisma Atlet pada 2015. Politikus yang juga mantan aktris dan model ini, anak Angelina, Kian Rumah Said, saat itu masih berusia kurang dari 3 tahun. Atau ambil contoh publik figur lain seperti Nikita Mirzani. Sewaktu ditahan karena menganiaya mantan suaminya Dipo Latif pada 2015 lalu. Anak kedua Nikita, Askara Kila Mawardi, masih berusia 3 bulan. Kemudian saat kembali ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Juli lalu karena pencemaran nama baik. Arkana Mawardi, anak bungsu Nikita yang masih berusia 9 bulan, terpaksa ikut dibawa selama interogasi karena masih dalam fase menyusu.